Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dr. Erlina BSH MH selaku pengasuh mata kuliah hak kekayaan intelektual. Nah, untuk minggu ini kita adalah pertemuan pertama part 1. Dan nanti akan dilanjutkan pada pertemuan kedua part 2. Itu saja yang bisa saya sampaikan, nanti akan saya jelaskan selanjutnya satu persatu. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertemuan pertama seksi kedua, yaitu kita lihat di sini adalah pembatasan penguasaan penggunaan hak kekayaan intelektual. Bahwa walaupun hak kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara, hak yang istimewa, hak individu, tetapi dibatasi oleh undang-undang. Kemudian dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum, pencabutan hak milik untuk kepentingan negara. Hak paten hanya berlaku untuk pembuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan. Jadi hak paten hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri dan perdagangan. Jadi bukan untuk keamanan negara. Kemudian hak paten ini dibatasi masa berlakunya oleh undang-undang. Kemudian hak paten juga ini dapat dicabut, digunakan dan diambil untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya kita lihat perkembangan hak kekayaan, HKI dan kebendaan. Hak kekayaan intelektual itu adalah kegiatan intelektual atau daya cipta. Terdapat di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Di mana hak kekayaan intelektual ini merupakan benda tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual itu adalah benda yang tidak berwujud, hasil kegiatan intelektual manusia yang diungkapkan ke dalam bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kemudian, lingkup hak kekayaan intelektual. Hak milik hasil pemikiran atau intelektual ini melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan eksklusif. Jadi hak kekayaan intelektual itu melekat pada si pemilik, si penemu atau si pencipta. Hak yang diperoleh dari hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik yang bersifat sementara, misalnya hak untuk mengumumkan, hak untuk memperbanyak, hak untuk menggunakan pada produk tertentu, hak untuk menghasilkan suatu produk tertentu. Jadi hak-hak ini bisa diperoleh oleh pihak lain dengan seizin atau berdasarkan lisensi dari si pemegang hak kekayaan intelektual. Nah, lingkup dan perkembangan sistem Anglo-Saxon ini adalah terdiri dari hak cipta, copyright, dan hak milik perindustrian, industrial property rights. Nah, dari hak cipta dapat diturunkan lagi menjadi hak turunan. Contoh, sinetron dari suatu buku novel, siaran televisi dari suatu drama atau lagu. Buku novel, drama, lagu ini adalah hak cipta asli. Sedangkan sinetron, drama televisi itu merupakan hak turunan. Dalam perkembangannya, awalnya adalah paten, kemudian utility model, industrial design. Ini ada 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini awalnya. Jadi dalam perkembangan berikutnya adalah berdasarkan dari Convention Establishing the World Intellectual Property Organization atau WIPO, maka lingkup dari kekayaan intelektual itu akhirnya menciut menjadi paten, kemudian model dan rancang bangun, kemudian desain industri, merek dagang, nama dagang, sumber tanda, atau sebutan asal. Selanjutnya, perkembangan berikutnya, WTO dan TRIPS ini menambahkan 2 bidang lagi dalam kelompok hak-hak di atas, yaitu perlindungan varietas tanaman baru dan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, kemudian di Indonesia, domain hak kekayaan intelektual ini menjadi 2 bagian besar, yaitu hak cipta dan kekayaan industrial. Hak cipta ini terdiri dari seni, sastra, ilmu pengetahuan, hak-hak yang terkait, kemudian sementara kekayaan industrial ini terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, dan indikasi geografis. Sehingga kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, maka kekayaan intelektual itu menjadi 8 bidang. Nah, kita lanjut. Akan saya jelaskan setiap bidang dari kekayaan intelektual. Setiap bidang dari kekayaan intelektual. Kita lihat. Yang pertama, bidang yang pertama adalah merek. Merek ini diatur dalam undang-undang yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek dan indikasi geografis. Nah, kita lihat bahwa pengertian dari merek itu adalah merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis. Bisa berupa gambar, bisa berupa logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Yang ke-8 adalah suara. 9 adalah hologram atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut di atas. Nah, jadi di dalam undang-undang merek yang baru ini, yaitu dalam undang-undang merek nomor 20 tahun 2016, ini terjadi penambahan terhadap merek itu bisa berupa suara, bisa berupa hologram. Salah satu contoh misalnya suara. Suara dari sari roti misalnya. Sari roti. Kemudian ada hologram. Nah, hologram ini penambahan dari undang-undang yang lama. Nah, kita lihat bahwa tadi saya katakan bahwa merek itu bisa berupa gambar, bisa berupa logo, nama, kata, huruf, dan sebagainya. Kita lihat contohnya misalnya. Ini kata. Jadi merek itu bisa berupa kata. Bisa kata sifat, bisa kata benda, bisa kata bilangan, bisa kata majemuk. Contoh misalnya kata sifat silver, kata benda gajah. Kemudian kata bilangan 8, kereta api. Nah, ini semua ini bisa menjadi merek. Bisa juga berupa huruf ABC, huruf ABC misalnya.
kemudian saus ABC, kemudian DNG, kemudian E, kemudian 2, 3, 4, angka-angka misalnya, 5, 3 kali dan seterusnya. Nah, kemudian bisa juga susunan warna. Nah, kita lihat susunan warna. Ini adalah susunan warna. Ini merek dari Konica. Ya, Konica film. Ya. Kemudian nah ini. Kemudian kombinasi dari unsur-unsur yang tadi. Unsur-unsur bisa kata, bisa warna, bisa kalimat, bisa lukisan dan sebagainya. Ini kombinasi ini. Kombinasi kata dan susunan warna. Sprite kata, ya, sprite ini kata benda. Kemudian bisa juga kata dan lukisan, tiger, kata dan lukisan. Bisa juga kata, angka, warna dan lukisan. Kata jisamsu, angka 2, 3, 4, warna, ini warna kuning, ya, warna kuning atau hijau ini, dan warna putih, susunan warna, dan ada warna garis merahnya. Kemudian bisa juga hologram. Nah, ini contoh hologram. Ini adalah hal yang baru yang di dalam undang-undang yang terbaru. Kemudian bisa suara, tadi saya katakan. Bisa suara. Suara tahu bulat. Kemudian beli dong. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di sesi yang kedua ini. Nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang ketiga. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.